Niat mengeluarkan warga dari kungkungan kemiskinan bukan saja dilakukan pemerintah. Salah satu tokoh agama di Desa Banopo pun rela menggembalakan umatnya menuju lahan kosong, kemudian mengolah lahan kosong menjadi lokasi pertanian. Tokoh agama ini pun menjadi ketua kelompok tani. Menjadi gembala umat di salah satu rumah ibadah sudah menjadi hal biasa bagi Frater Herman Ginting. Namun menjadi hal baru bila tokoh agama yang satu ini terjun langsung bersama umatnya dan bertani bersama mengolah lahan tidur menjadi areal pertanian hortikultura yang menghasilkan uang untuk kebutuhan ekonomi keluarga. Ternyata bukan saja ikut bertani, Frater Herman Ginting diangkat menjadi ketua kelompok tani yang disebut dengan Kelompok Tani Sehati Banopo. Bagi Herman Ginting, untuk mengetahui kekurangan yang ada di tengah umatnya, maka dirinya harus berbaur dengan umatnya termasuk bertani. Jadi saya harus benar-benar mengerti mereka, benar-benar mengikuti mereka dan benar-benar menuntun mereka dari hidup saya sendiri sebagai seorang biarawan. Dan maka saya pikir biarlah kita buat kelompok sehingga terjadi kelompok tani sehati di Banopo ini. Dengan kelompok ini kami bisa bersama-sama dan menjadikan kebun ini sebagai kebun contoh untuk motivasi mereka. Meskipun di tengah ancaman pandemi COVID-19, warga di Desa Banopo tidak khawatir akan kekurangan bahan makanan. Sebab dari kebun kelompok tani ini, pemenuhan kebutuhan rumah tangga selalu terpenuhi. Para petani mengaku tetap semangat karena bertani bersama tokoh agama mereka. Kami akan menikmati karena apa yang kami nikmati itu karena masing-masing punya lahan. Maka kami tanam lombok, sayur, dan semuanya. Maka dukungan dari Frater Herman Ginting, maka kami juga tertarik. Di kebun kelompok tani ini ditanami berbagai jenis tanaman seperti lombok, tomat, terung, dan padi. Dari hasil kebun kelompok tani ini, warga tetap bertahan di tengah pandemi COVID-19. Dari Timur Tengah Utara, Sefnat Besi, Tim iNews melaporkan.